Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Raidil 0201, teknisi telepon seluler buat sang pemula. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu komponen yang sangat berperan penting dalam sebuah rangkaian elektronika, termasuk pada rangkaian handphone itu, dan yang sangat banyak digunakan dalam sebuah rangkaian elektronika, termasuk pada handphone ini ya. Oke teman-teman, sebelum saya melanjut video ini atau pembahasan ini, dimohon dukungannya serta like, komen, dan subscribe ya. Oke, saya mulai dari sekarang. Oke teman-teman, komponen yang saya maksud adalah yang sangat berperan penting atau yang banyak digunakan dalam rangkaian sebuah elektronika, yaitu adalah komponen resistor. Resistor adalah komponen elektronika dua kutub ya, yang sudah didesain untuk menahan arus listrik ya, dan memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya itu. Nah, nilai tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir ya, berdasarkan hukum Ohm. Nah, saya gambarkan ya. Di dalam sebuah rangkaian elektronika handphone, hukum Ohm itu saya rumuskan ya, seperti ini. V sama dengan IR, dan I sama dengan volt resistansi ya, atau R. Nah, sedangkan di dalam rangkaian elektronika biasa itu, bukan handphone ya, elektronika biasa itu berdasarkan hukum Ohm-nya itu, yaitu adalah volt sama dengan I kali R, dan I sama dengan volt dibagi R, dan R adalah volt I. Nah, ini ya perbedaannya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Resistor digunakan sebagai apa ya? Sebagai alat dari jejaring elektronika dan sirkuit elektronika ya, dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan ya di dalam komponen itu. Maksudnya di dalam sebuah rangkaian elektronika itu, yang paling sering digunakan itu adalah seperti resistor. Dan kemudian juga komponen lainnya itu adalah kapasitor. Beda ya, resistor dengan kapasitor maksudnya kapasitor. Tetapi kapasitor dia kita akan bahas di video selanjutnya teman. Nah, yang kita bahas ini adalah resistor ya. Nah, resistor dapat dibuat dari macam-macam komponen ya, dan fil. Bahkan kawat resistansinya atau kawat yang dibuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel, kromium. Karakteristik utama dari resistor ini adalah
resistansinya dan daya listrik yang dapat dihantarkan, atau sama saja yang dikeluarkan ya, atau dihantarkan. Nah, karakteristik lain termasuk adalah koefisien suhu ya, kemudian daya listrik dan induktansi. Nah, di resistor dapat diintegrasikan ke dalam sirkuit hibrida dan PCB ya. Nah, bahkan sirkuit terpadu dari IC ya, IC. Nah, ukuran dan letak kaki ya tergantung pada desain sirkuit ini. Kebutuhan daya resistor harus cukup sesuai dengan kebutuhan arus atau rangkaiannya agar tidak terbakar. Jadi itu resistor itu harus ya cukup dan disesuaikan kebutuhan arus ya, agar resistor itu atau komponen itu tidak terbakar. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui lambang resistor itu adalah seperti ini, saya tuliskan ya, saya gambarkan ya. Lambang resistor seperti ini ya teman. Ini arus, kemudian resistor ya, seperti ini. Nah, lambang resistor yaitu adalah R ya, R. Nah, kemudian warnanya itu seperti ini, seperti ini ya. Ini sebenarnya ini putih kemudian hitam ya. Kalau resistor itu hitam semua. Nah, hitam semua ya. Begitupun juga ada bentuk yang lebih besar ya, lebih besar seperti ini, lebih besar seperti ini juga, seperti ini yang lebih besar, tetapi bedanya itu adalah melambangkan lambang R, kemudian resistansinya ya atau ukurannya itu seperti 22, berarti R22. Ini warnanya hitam ya, hitam semua, tapi bertuliskan dengan lambang R, kemudian ukuran 22 kilo ohm atau 22 ohm begitu. Nah, seperti saya lihatkan contohnya seperti ini. Yang lebih besar itu adalah seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Dia melambangkan R itu seperti ini, 2R2 seperti ini ya, 2R2. Nah, kemudian bentuk lainnya itu seperti ini teman-teman, seperti ini, seperti ini oh ya, ini. Nah, oke teman-teman, lanjut. Nah, resistor pada handphone ini berbeda ya dengan resistor pada komponen elektronika biasa. Di dalam handphone itu, kapasitor tersebut tidak memiliki gelangnya atau warna yang menunjukkan nilai hambatannya. Resistor ini biasanya yang besar, seperti yang saya perlihatkan tadi, yang besar seperti ini, yang besar yang dituliskan dengan
R. Nah, fungsinya itu sebagai penahan ya. Nah, biasanya itu fungsinya sebagai penahan arus agar tidak melampaui batas, atau biasa disebut sebagai sekring pengaman ya. Nah, namun fungsi resistor pada umumnya adalah sebagai hambatan ya, atau tahanan. Bukan tahanan kota ya. Maksudnya tahanan arus listrik. Nah, saya lanjut. Pada umumnya berfungsi resistor itu sebagai hambatan atau tahanan, nah, yang dapat menyesuaikan ya arus yang lewat padanya, karena setiap komponen itu membutuhkan arus yang besarnya berbeda-beda, variatif ya. Nah, oleh karena itulah diperlukan resistor tersebut. Resistor yang besar juga biasanya terdapat pada jalur utama ya. Tegangan baterai itu seperti ini. Ini di bawah ya. Ini nih, seperti ini. Kemudian lamban dari tahanan ini saya gambarkan seperti ini. Ketika masuk arus atau arus listrik ya, dia akan menahannya seperti ini. Nah, kemudian akan mengeluarkan kembali. Fungsi dari pemasangan tahanan resistor ini dalam suatu rangkaian elektronika adalah satu, sebagai penghambat arus listrik atau sebagai pembatas. Nah, yang kemudian yaitu adalah sebagai penghubung frekuensi atau pengatur tegangan ya. Iya Kak, tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Yang ketiga adalah sebagai sekring atau apa istilahnya, sebagai pembagi tegangannya. Jadi fungsi resistor itu sebagai tahanan, kemudian sebagai pembatas. Yang ketiga yaitu adalah sebagai pembagi tegangan. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita. Semoga dapat dimengerti ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.